Panti Muhammadiyah dalam bahaya. M. Rizal Fadilah. Keanehan hukum di negeri ini menyebabkan masyarakat menjadi terancam dan aset umat dapat hilang. Inilah yang terjadi terhadap aset Muhammadiyah berupa panti asuhan di Jalan Mataram 1, Bandung. Menerima hibah wasiat dari Haji Salim Rasyidi dengan sertifikat hak milik diserahkan dan hingga kini dipegang oleh Muhammadiyah, difungsikan sebagai panti asuhan sebagaimana amanat Haji Salim Rasyidi. Setelah Haji Salim Rasyidi meninggal dunia, tiba-tiba terbit sertifikat baru atas nama Mira Widiantini, putri mantan Ketua Mahkamah Agung Purwoto Ganda Subrata, tetangga di Jalan Mataram. Peralihan jual beli tersebut tanpa sepengetahuan Muhammadiyah sebagai pemegang hak. Terjadilah sengketa yang pada tingkat peradilan pertama di PN Bandung, Muhammadiyah memenangkan perkara. Pada tingkat banding, Muhammadiyah dikuatkan kemenangannya. Mahkamah Agung menguatkan pula di tingkat kasasi inkrah. Lalu permohonan eksekusi dikabulkan dan dilakukan eksekusi. Secara hukum, tanah dan bangunan yang digunakan sebagai panti asuhan dimiliki dan dikuasai Muhammadiyah, dan pengasuhannya pun berjalan dengan baik. Tiba-tiba Mira Widiantini mengajukan peninjauan kembali dan anehnya Majelis Hakim MA memenangkan PK itu. Anak-anak panti harus hengkang, akan tetapi penetapan eksekusi dinilai cacat hukum sehingga Muhammadiyah mengajukan perlawanan. Saat ini masih berjalan di tingkat kasasi. Muhammadiyah melaporkan ke polisi atas dugaan pemalsuan surat. Dihentikan karena kurang bukti. Muhammadiyah sedang menyiapkan bukti-bukti lanjutan yang diperlukan dengan kemungkinan pelaporan baru. Eksekusi justru akan dilakukan oleh PN Bandung untuk proses yang sebenarnya belum tuntas. Pemaksaan dipastikan akan menimbulkan reaksi keras. Fakta yang terkuak adalah bahwa jual beli antara Mira Widiantini dengan Haji Salim Rasyidi yang telah usur adalah berisi keterangan palsu. PN Bandung akan melakukan eksekusi. Muhammadiyah mempertahankan dan melawan. Segala potensi segera dikerahkan. Masalahnya bukan Muhammadiyah tidak patuh hukum, tetapi ada hukum yang salah. Bagaimana suatu akta jual beli yang berisi keterangan palsu dapat disahkan dan dibenarkan lalu menjadi dasar kekuatan eksekutorial? Kepolisian pun telah menyampaikan dan membuktikan kepalsuan tersebut. Suatu kejanggalan hukum lain adalah kepolisian tidak mampu memanggil notaris, padahal saksi kunci itu kemungkinan menjadi tersangka. Aturan kekebalan hukum notaris yang tidak tersentuh adalah kezaliman hukum. Benar, aturan kekebalan hukum notaris yang tidak tersentuh adalah kezaliman hukum. Jika notaris yang tidak bisa dipanggil polisi, jaksa dan pengadilan, apa yang terjadi jika notaris adalah bagian dari kejahatan itu sendiri? Perlu diuji serius, baik secara akademik maupun yudisial, proteksi atau kekebalan hukum luar biasa seorang notaris, sehingga polisi, jaksa, dan pengadilan pun harus bertekuk lutut pada kekebalannya. Apa dasar hukum Majelis Kehormatan Notaris menjadi lembaga superbody? Panti asuhan Muhammadiyah di Jalan Mataram nomor 1 Bandung beserta anak-anak panti asuhannya dalam keadaan bahaya menjadi target dan agenda eksekusi pengadilan. Padahal secara agama dan hukum, baik secara personal maupun institusional, tidak melakukan penyimpangan apapun. Muhammadiyah wajar untuk melawan dan meluruskan kezaliman hukum yang kasat mata tersebut.